Oke, di video kali ini kita mau unboxing 3 HP langsung. Ini HP-nya dan langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, bumper dulu. Oke. Ya, so halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Jadi di video kali ini kita mau unboxing 3 buah iPhone langsung. Ya, ini adalah iPhone yang sama, tapi ini aku beli dari 3 toko yang berbeda. Jadi ini videonya tuh konsepnya mirip-mirip kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kita ngebandingin iPhone 8, kali ini kita bakal ngebandingin iPhone XR yang dibeli di 3 toko berbeda. Nah, toko-tokonya itu sendiri, yang pertama jelas ada PS Store ya, toko yang paling rame dan paling banyak dicari juga. Jadinya aku masukin lagi. Yang pertama ini ada PS Store, lalu kedua B-Store. B-Store juga lumayan banyak dicari, jadi aku masukin lagi. Dan yang ketiga, kalau waktu itu ada AH Gadget, tapi karena AH Gadget sama PS Store tuh kayaknya satu distributor, makanya kali ini satunya itu diganti sama Boboiboy Store. Nah, alasannya aku pakai Boboiboy Store itu karena si Boboiboy Store ini berhasil menjual unit iPhone XR paling banyak di Tokopedia. Ya, di Tokopedia si Boboiboy Store ini berhasil menjual iPhone XR kalau nggak salah tuh sampai berapa ribu unit gitu. Nanti aku bakal taruh di sini. Dan oke, mungkin langsung aja kita mau unboxing barangnya. Yang pertama kita mulai dari PS Store dulu. Kita juga mau ngebandingin gimana kualitas packingannya. Kalau dari packingannya sih kelihatan PS Store yang paling oke ya, karena dibungkus kardus seperti ini. Dan langsung aja yang lain kita pinggirin terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita mau buka yang PS Store ini. Kalau buat harganya sendiri dulu ya, ini harganya yang PS Store tuh Rp4.749.000. Dan ini tuh yang paling murah di antara ketiganya. Oke. Buat ordernya sendiri ini sebenarnya kalian bisa ngechat WA-nya mereka. Tapi aku milih di Tokopedia karena di Tokopedia sekarang PS Store udah ada ya. Kalau dulu kan belum ada tuh. Jadi kalau mau order harus via WA. Jadi agak was-was karena berasa kurang aman aja gitu. Kalau di Tokopedia kan ada pihak ketiga. Jadi kita yang beli jadi merasa lebih aman. Oke, ini kita buka dari sebelah sini. Sini kita mau buka aja dulu kali ya semuanya, buat lihat kualitas packingannya seperti apa. Oke, jadi setelah dibungkus kardus, lalu dibungkus bubble wrap yang cukup tebal juga. Cukup oke sih buat kualitas packingan. Oke, ini dia warna biru dan kita dapat bonus cash. Hebat. Oke, yang PS Store kita pinggirin terlebih dahulu. Kita mau langsung unbox yang kedua, yaitu adalah B-Store. B-Store ini juga termasuk toko langganan karena dia juga jual HP-HP second Android yang sering aku buatin kontennya ya di YouTube, karena HP-HP mantan flagship Android banyak mereka jual, jadinya ya lumayan sering beli di sana sih. Dan kualitas packingannya lebih tipis ya ketimbang yang PS Store tadi. Buat bubble wrapnya juga kelihatan lebih tipis nih. Kalau buat B-Store sendiri nih, B-Store sendiri ini aku ambil yang varian warna red atau produk rednya. Oke, ini dia yang buat B-Store, boxnya seperti ini. Dan di sini juga kita dapat nota. Kita taruh dulu. Kita lanjut yang ketiga, yang Boboiboy Store. Oke, ini yang Boboiboy Store, packingan paling kecil. Dan kita mau lihat, kayaknya ketiganya udah cukup aman sih ya. Cuma buat PS Store aku acungi jempol karena dia double protection. Selain ada bubble wrap, ada dusnya juga tadi di luar, paling mantap. Terus B-Store juga double protection sebenarnya, cuma ya lebih tipis. Kalau ini cuma dibungkus bubble wrap aja sih Boboiboy Store ini. Boboiboy Store ini kalau kita cari iPhone XR gitu ya di Tokopedia, Boboiboy Store ini adalah toko yang penjualannya langsung paling atas gitu, karena dia lakunya paling banyak. Dan buat Boboiboy Store ini aku ambil yang varian warna coral atau ya orange lah bisa dibilang seperti ini. Oke, ini kita taruh yang iPhone B-Store dan yang ini yang PS Store. Oke, ada 3 ya. Jadi ingat baik-baik, yang kiri ini PS Store, ini B-Store, dan yang ini adalah Boboiboy. Dan kalau buat PS Store sendiri bagusnya dia dapat ini soft case, tapi soft case
ya murahan sih sebenarnya, tapi lumayan lah buat HP baru, buat HP second dikasih cash udah lumayan. Oke, lanjut. Kalau buat harganya sendiri ini aku bakal kasih tahu ya. Buat head to head aja. Jadi buat harganya sendiri, kalau yang PS Store ini yang paling murah Rp4.749.000. Terus kalau yang B Store ini yang paling mahal di Rp4.770.000. Sementara yang Boboiboy ini harganya bisa dibilang mirip lah ya kayak PS Store, ini Rp4.750.000. Ya bedanya sekitar Rp20.000 aja dan gak berbeda cukup jauh. Jadinya ketiganya masih dibilang cukup terjangkau. Harganya mirip-mirip juga, walaupun kalau secara angka ya dilihat yang PS Store itu yang paling murah. Oke, lanjut kita mau buka dari PS Store dulu yang varian warna biru. Boxnya di bagian belakang ini nggak ada tabel spesifikasi. Kalau yang B Store ada ya. Kalau yang Boboiboy juga ada. Jadi ya meskipun ini boxnya box OEM semua, tapi paling nggak lebih keren aja gitu. Kalau misal di bagian belakang ini ketulis spesifikasinya, terus nomor emailnya juga ketulis. Ya data-data tentang smartphone-nya ketulis di sini, ini cukup oke ya ketimbang yang PS Store ini polosan aja seperti ini. Dan langsung aja kita mau buka buat yang PS Store. Oke, di sini kita langsung dapat kayak ini, kayak nota seperti ini ya. iPhone XR warna biru 64 GB. Oke, lalu kalau kita buka ya seperti biasa sih iPhone, terus aksesorisnya ini OEM, charger, terus ada earphone, lalu ada kabel lightning. Aku ingetin kalau kalian misal beli iPhone second jangan dipakai ya ininya ya, apa namanya, aksesorisnya. Mending kalian beli pihak ketiga yang juga lebih murah, biasanya sekitar 300-200 ribu. Kalian udah dapat charger tapi kualitasnya lebih bagus ketimbang yang OEM seperti itu. Oke, lanjut. Kalau buat yang ke B Store, kita buka boxnya. Oke, isinya seperti ini, mirip lah ya. Ada charger, ada apa namanya ini, earphone sama lightning yang OEM juga. Dan ini kita taruh sebelah sini. Lalu yang terakhir ini yang coral atau yang dari Boboiboy Store. Sini, oh ini dibungkus plastik ya. Oke, dibungkus plastik seperti ini. Waduh, banyak stikernya dong. Lalu ini ada kepala charger yang dibungkus plastik juga. Ya sama, ini juga dibungkus plastik. Oke, gitu. Kita taruh lagi. Oke, ini dia ketiga smartphone-nya. Dan yang lainnya aku beresin terlebih dahulu. Taruh sini dulu deh. Oke, ini dia. Jadi ini ketiga bodinya seperti ini. Kalau kita cek satu persatu ya. Ini aku sambil cek dulu buat yang PS Store. Kalau aku lihat sekilas sih oke, ini mulus ya, aman. Dari body aja, dari body ini oh enggak, ada lecet sedikit di bagian port chargernya. Nah itu di dekat colokan sebelah sini ya, itu kayak ada lecet sedikit, tapi nggak apa-apa, itu masih tergolong mulus. Kalau buat yang B Store, oke, ini lumayan banyak lecet, lumayan banget ya. Kalian bisa lihat kayak bintik-bintik seperti ini ya di bodinya, tuh bintik-bintik ya, kayak udah ngelupas gitu ya warnanya ya. Ini yang B Store ya seperti itu. Kalau buat B Store masih lebih mulus yang PS Store tadi ya. Sementara kalau buat Boboiboy, ini aku cek dulu. Boboiboy juga tergolong mulus sih, aman. Paling mulus kayaknya si Boboiboy ini. Tuh, kita lihat detailnya di bagian bawah seperti ini. Sebelah kiri seperti ini, atas seperti ini. Ya, lalu di bagian kanan seperti ini. Jadi kalau buat body aku bisa menilai sekilas ya, sekilas ini si Boboiboy itu lebih mulus ketimbang si PS Store dan B Store. Dan langsung aja kita mau nyalain. Wow, udah langsung nyala. Berarti yang Boboiboy ini nggak dimatiin ya dari awal ya. Oke, ini kita mau nyalain yang punya PS Store sama B Store dulu. Sambil aku mau setting-setting ketiganya terlebih dahulu buat dipakai dulu ya. Oke, gitu aja. Nanti kita kembali lagi. Oke, ketiganya udah sama-sama aktif dan udah sama-sama di setting-setting. Dan langsung aja di sini aku mau nunjukin buat hasil tes yang aku lakuin sama ketiganya. Jadi kalau buat kondisi sebenarnya ketiganya sama-sama normal. Ketiganya ini bisa nampilin sinyal ya. Cuma ini SIM-nya udah aku lepas lagi, sinyalnya aman ketiganya. Terus kalau buat layarnya aku tadi juga udah
ngetes buat mindahin aplikasi. Nah, seperti ini misalnya ketiga smartphone ini juga semuanya aman ya. Jadi kalau untuk urusan layar, terus urusan sinyal, urusan speaker, semuanya aman. Jadi ketiganya intinya dalam kondisi yang normal lah dan masih aman juga buat dipakai. Terus kalau buat Trio Tools-nya sendiri, ini aku ada ngetes, dan buat ketiganya ini bakal aku kasih lihat juga ke kalian hasilnya seperti apa. Yang pertama ini aku mau liatin dulu dari iPhone milik PS Store yang warna biru. Ini di sini ketulis sales areanya itu LL/A atau unit Amerika. Terus sales modelnya ini di bagian depan M, artinya ini unit asli atau unit resmi dari Apple Store ya. Kalau kalian lihat buat baterai life-nya di sini atau battery health-nya di sini ada di 90% dan skor buat testing secara keseluruhan ini ada di angka 98 ya, masih hijau semua dan hasilnya cukup bagus. Terus kalau buat iOS version ini masih di 14.7 ya, nanti kita bakal update juga buat ketiganya seperti apa. Oke, lanjut. Kalau buat yang iPhone B Store ini yang warna merah ya, kalian lihat di sini untuk sales area ini sama, ada di LLA atau unit Amerika. Terus buat sales modelnya di bagian depan M atau unit resmi dari Apple Store. Terus untuk kondisinya ini hijau semua ya di tes Trio Tool. Terus kalau buat battery life ini lebih bagus, ada di angka 94% dan testing skornya ada di angka 100. Jadi kalau buat secara Trio Tools, angka Trio Tools ya, yang iPhone B Store ini lebih bagus daripada iPhone PS Store. Oke, lanjut. Kalau buat yang Boboiboy, ini Boboiboy yang warna coral ya. Di sini anehnya tuh buat yang X Factory value-nya, device color-nya ini unknown, tapi di sini beneran buat read value-nya kebaca rare coral ya. Jadi udah sesuai lah ya sama warna aslinya. Terus kalau buat sales model ini ada di sales area ini ada di LLA atau unit Amerika, persis kayak yang PS Store dan B Store. Terus kalau sales modelnya ini M, jadi ini unit resmi Apple Store ya. Tapi sayangnya di test resultnya ini nggak kedetek warna hijau atau normal, jadi ketulisnya di sini unknown sales model. Oke, kalau buat battery life-nya ini ada di 93%. Terus buat iOS version juga sama, ada di iOS 14.7 dan ketiganya ini belum diupdate ke iOS 15. Oke, tapi unit yang kalian lihat sekarang ini adalah unit yang iOS 15.3 ya. Ketiganya sama-sama udah diupdate ke iOS versi terbaru, ke iOS versi 15.3, dan hasil Trio Tools-nya seperti ini. Oke, kalau buat yang PS Store dulu nih. Kalau buat yang PS Store semuanya mirip kecuali yang battery life di sini jadi turun ya. Buat battery life sebelumnya ada di 90%, sementara sekarang ada di angka 89% ya, artinya turun 1%. Sementara buat yang lainnya ini masih mirip. Terus kalau buat yang B Store, ini B Store juga masih mirip sama seperti sebelum diupdate. Jadi ya buat kondisinya nggak ada yang berubah. Terus buat yang Boboiboy sendiri yang warna coral ini juga persis seperti saat belum diupdate ya. Jadi di iOS versi 15.3 ini juga mirip hasil tes Trio Tools-nya seperti yang saat masih di 14.7. Oke, buat kondisinya sementara seperti itu. Dan sekarang aku mau nunjukin buat hasil foto dari ketiganya ini. Kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video yang diambil berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video ketiganya dari iPhone XR, PS Store, B Store, dan Boboiboy. Hasilnya seperti ini sama-sama direkam menggunakan resolusi 1080p atau Full HD 30 fps. Oke. Untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Seperti ini. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya. Ini yang PS Store, yang ini itu B Store, kalau yang ini Boboiboy. Hasilnya seperti ini.
Kalau aku lihat sih masih mirip-mirip aja lah ya. Oke, kita pakai jalan lagi ke sana. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Oke, secara keseluruhan buat hasilnya seperti itu. Jadi kalian bisa menilai sendiri untuk kualitas dari smartphone atau dari iPhone yang dijual oleh PS Store, B-Store, dan Boboiboy. Ini seperti apa? Kalian bisa membandingkan untuk kualitas ketiganya ini kayak gimana ya? Karena secara kualitas sih sebenarnya nggak beda jauh ya, standar smartphone second lah ya, yang bodinya mungkin lecet sedikit, terus buat battery health juga udah nggak tinggi-tinggi banget. Tapi di sini buat kesimpulan yang didapat, iPhone dari B-Store kalau secara daleman ini jauh lebih bagus ketimbang yang PS Store sama Boboiboy. Cuma kalau dari body aku lebih suka yang punya Boboiboy ya. Jadi kalau misal daleman aku lebih pilih B-Store, kalau dari bodinya aku pilih Boboiboy. Kalau harga emang yang paling murah itu PS Store ya. Cuma kalian bisa menentukan sendiri. Untuk setelah 2 minggu ya, nanti mungkin kita bakal update lagi untuk kondisi ketiganya ini seperti apa. Jadi pantengin terus channel Kuliah Sore supaya kalian nggak ketinggalan info-info terupdate dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.